Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they got a strap. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. Hi, fuck it with these hoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nova Fikri dari kelompok 6. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Microsoft Access dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya berikut adalah nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Bagas Ruliansyah, yang kedua ada Muhammad Rizky Pratama, yang ketiga ada saya sendiri sebagai moderator, yang keempat ada Salvius Yuliandra, dan yang terakhir ada Foni Helena. Nah, di sini saya akan membuat beberapa hal dalam Microsoft Access. Yang pertama adalah membuat database, yang kedua adalah membuat table, yang ketiga adalah membuat form, dan yang terakhir membuat report dengan judul mencatat kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu membuat database. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka Microsoft Access pada PC atau laptop. Nah, lalu selanjutnya setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik blank database. Setelah diklik blank database, kita isi file name-nya sesuai dengan keinginan kita, lalu klik create. Setelah diklik create, berikut ini adalah tampilan awal dari database. Nah, setelah Microsoft Access-nya dibuka, selanjutnya kita klik view untuk membuat struktur tabel. Setelah klik view akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan table name, lalu kita isi sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik OK. Setelah diklik OK akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan field name dan data type. Nah, di sini kita akan mengisi sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah sudah, kita klik view lagi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus meng-save table, lalu kita klik yes saja. Nah, setelah sudah klik yes, table yang sudah kita buat tadi berhasil dibuat dan akan muncul field-fieldnya seperti ini. Ada nomor, nama barang, merek barang, tanggal pembelian, harga barang. Nah, setelah berhasil membuat form, langkah selanjutnya itu kita akan mendesain form yang sesuai kita inginkan. Nah, lalu kita akan menambahkan logo pada form, yaitu dengan cara klik form design, klik form design, lalu klik logo pada pojok kanan atas, lalu sesuaikan dengan form yang kita mau. Setelah logo berhasil dibuat, selanjutnya kita akan membuat command button untuk membuat data baru dan menyimpan data dengan cara klik form design, lalu klik comment. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih kategorinya recon operation, lalu actionnya add new record, lalu klik next. Setelah diklik next, kita masukin judulnya sesuai yang ingin kita mau, lalu klik next. Setelah diklik next akan muncul comment button yang sudah kita buat. Setelah form berhasil kita desain, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi form sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah form diisi, selanjutnya kita ke database, lalu klik refresh all untuk meng-load database yang sudah kita buat. Nah, langkah terakhir yaitu kita akan membuat report dengan cara kita ke toolbar, lalu kita pencet report wizard, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih semua field yang kita inginkan, lalu klik next. Nah, setelah sudah klik next, kita klik next lagi. Habis itu akan muncul tampilan layout yang kita inginkan. Nah, kita pilih kolumnar, portrait, lalu klik next. Nah, berikut adalah hasil akhir report form yang akan terlampir. Nah, ini sudah terlampir semua. Lalu kita akan mencontohkan di Microsoft Access. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membuat database, table, form, dan report di dalam Microsoft Access yang berjudul mencatat kebutuhan pokok sehari-hari. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka Microsoft Access terlebih dahulu, lalu kita akan membuat database dengan cara klik
blank database. Lalu di bagian file name kita isi sesuai yang kita inginkan, yaitu belanja kebutuhan pokok. Lalu kalau sudah, klik create. Nah, berikut adalah tampilan awal database yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur table dengan cara klik view, lalu akan muncul table name. Di bagian table name kita isi dengan kebutuhan pokok, lalu klik OK. Nah, berikut adalah tampilan awal table yang berisikan file name dan juga file type. Kita isi sesuai kebutuhan pokok sehari-hari. Ada nomor, nama barang, merek barang, tanggal pembelian, dan harga barang. Di tanggal pembelian kita ganti dengan date atau time extended. Di harga barang kita ganti jadi currency. Lalu di bagian nomor kita ganti dengan auto number karena akan mengikuti sesuai form yang akan diisi. Nah, setelah struktur tabel diisi, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari struktur tabel dengan cara klik view, lalu yes, klik yes lagi. Nah, berikut adalah hasil struktur tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan memberikan space sedikit agar muat. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat form wizard untuk mengisi tabel yang sudah kita buat tadi. Dengan cara kita klik menu create di atas, lalu klik menu comment form wizard. Nah, di sini kita pindahkan semua kecuali nomor. Karena nomor tidak dipilih karena akan muncul otomatis di form yang kita buat. Lalu ini kita pilih kolumner, lalu next. Ini kita klik finish saja. Nah, berikut adalah tampilan awal form yang sudah kita buat dengan judul kebutuhan pokok yang berisikan field-field nama barang, merek barang, tanggal pembelian, dan juga harga barang. Selanjutnya kita akan mendesain form yang sudah kita buat tadi dengan cara klik form design, lalu pilih logo. Nah, di sini saya akan memilih logo universitas saya sendiri, yaitu logo Universitas Gunadarma. Lalu kita sesuaikan sedikit sesuai dengan formnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat komen di dalam form yang sudah kita buat, yaitu komen data baru dan simpan data dengan cara klik form design, lalu pilih komen, lalu tempatkan pada form. Di bagian kategoris kita pilih record operation dan actionnya yaitu add new record, lalu klik next. Nah, namanya kita isi yaitu data baru. Setelah itu kita klik next dan finish. Lalu saya akan sesuaikan sedikit posisinya di dalam form sudah kita buat. Lalu komen yang kedua yaitu simpan data. Kita klik button lagi di form design. Lalu kita sesuaikan lagi pada di dalam form dengan kategori dan action yang sama, yaitu kategori record operation dan actionnya add new record, dan actionnya save record. Lalu kita selanjutnya klik next. Lalu di bagian teks kita tulis simpan data, lalu finish. Nah,
Untuk menampilkannya, saya akan klik view, lalu form view. Nah, desain form yang sudah kita buat tadi sudah jadi. Selanjutnya saya akan mengisi formnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jika saya klik tombol komen simpan data, otomatis data tersimpan di dalam tabel. Lalu klik data baru untuk membuat form baru. Di sini kita akan menginput data kebutuhan pokok sebanyak 4 barang, lalu lakukan berulang. Barang yang pertama kita isi dengan gula, dengan merek barangnya gula aku. Tanggal pembeliannya coba kita isi dengan tanggal 7 Juli. Lalu untuk harga barang coba kita isi dengan 30.000. Lalu kita klik simpan data. Setelah itu kita ke tabelnya tadi. Nah, setelah terinput kita pilih refresh all untuk merefresh data yang sudah kita buat tadi di dalam tabel. Nah, datanya sudah masuk. Untuk membuat data baru tadi kita klik data baru, lalu akan kosong sendirinya. Nah, barang yang kedua yaitu saya akan isi dengan susu dengan merek barangnya Ultra Milk. Untuk tanggal pembelian tanggal 6 Juli. Dan harga barangnya yaitu 5.500. Jika sudah, klik simpan data. Lalu klik data baru untuk nambah data. Yang ketiga yaitu minyak dengan merek barangnya Vilma. Tanggal barangnya kita pilih tanggal 7 juga dengan harga barang 35.000. Lalu saya akan klik simpan data. Yang ketiga yaitu kecap dengan merek Bango, tanggal pembelian tanggal 8 dan harga barang yaitu 9.000. Lalu kita klik simpan data. Kita balik lagi ke table karena ini masih satu. Kita lakukan lagi refresh all. Nah, di sini 3 barang yang sudah kita input sudah masuk ke dalam table. Nah, di sini saya akan membuat satu barang terakhir. Karena tadi minyak belum terinput, kita input kembali dengan merek barangnya Vilma, tanggal pembeliannya tanggal 7 dan harga barang 35.000. Lalu klik simpan data. Lalu kita ke table, lalu refresh all dan minyak sudah terisi. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang terakhir, yaitu membuat report wizard. Nah, dengan cara kita pergi ke menu create lalu ke report wizard, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih semua fields yang ada di dalam, kita geser semua ke kanan, lalu klik next. Di sini kita klik next lagi, ini next saja. Nah, di bagian layout kita pilih yang kolumnar dan orientasinya portrait, lalu klik next, dan yang terakhir kita klik finish. Nah, berikut adalah tampilan akhir
dari report wizard yang sudah saya buat. Ada 4 barang yang sudah kita input dan 4-4-nya sudah masuk ke report wizard. Nah, sekian penjelasan contoh penggunaan Microsoft Access dari saya selaku perwakilan kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.